warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis atau kama qala. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, utamanya para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin Kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari pada kesemuan yang mulia ini, pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita mengawali pengajian kita Riyadhus Shalihin dengan kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama malam hari ini betul-betul tansah dipun paringi hidayah, dipun paringi petunjuk pitulung saking Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan pengajian kita, hadir kita malam hari ini betul-betul hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulnatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain. Amin. Para jamaah sekalian, pada Selasa pekan yang lalu ada satu kisah yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gambaran umat-umat mulai zamannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan atau mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, diantaranya nabi dan rasul diperlihatkan sesuatu yang belum terjadi. Nah, sesuatu yang belum terjadi yang akan dialami oleh manusia, ya, mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah. Jadi kita ini skenario kehidupan ini sudah ditata, dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari kita belum ada, kemudian Allah wujudkan, kemudian suatu saat ditiadakan lagi. Jadi kalau kita lihat di surat Maryam itu ya, jadi
yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma nub'atsu hayya. Inilah. Jadi siklus kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari 3 hal tadi. Hari di mana kita dilahirkan, ya. Kemudian hari di mana kita dimatikan. Nah, ini sedang kita alami saat ini. Kita masih pada fase pertama, kita masih dilahirkan sampai dengan batas waktu ya sesuai kontrak kita masing-masing, ya. Tuh kok riyen jenengan kula keri. Ya tinggal pilih aja, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya itu angen-angen. Nah iya, sekarang ini kan orang itu butuh cepet, butuh instan, ya. Jadi butuh instan, mungkin dikejar karena kesibukannya. Ya apa masak ndang cepet, nggak usah waktu suwe-suwe, ndang bisa dikonsumsi, sehingga orang berpikir keras. Teknologi salah satu jawabannya. Ya, kita sebelum berangkat sholat subuh nyetek no rice cooker, mulai sholat subuh wis mateng segoe, nggih mboten? Ya, mantun ngoten karek ngolah iwak tok. Coba kita mengingat kembali seumur panjenengan 40 atau 50 tahun yang lalu. Ya Allah, nek sore gak ramban nang kebon golek kayu, gak keturutan menisuk iso sarapan nisuk gak bakal. Masya Allah, nggih. Jadi satu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Tapi kita juga harus waspada. Nggih. Waspadae napa? Nggih, karena dengan sesuatu yang serba instan dan tidak lepas dari sarana teknologi dan bahan kimia. Iki umur 40, umur 50 iku wis mbuk-mbuken nggih ya. Ya Allah, nggih mulai metu titik kena gerimis titik mulai wahing-wahing gak karu-karuan ya. Nah, ini imun kita ini dengan semakin banyak bahan kimia yang masuk dikonsumsi oleh kita secara secara tidak langsung, kekebalan tubuh yang diciptakan oleh super body kita sendiri itu menjadi tertekan gitu loh ya. Mbak dulu itu ya kita udan-udan gak kena apa-apa ya. Saiki ya panas titik, udanan titik gak karu-karuan sing keroan sembarang kalir ya. Tapi harus waspada. Artinya apa? Ayo kita bareng-bareng ngelakoni ibadah sing apik, dandani ibadah sing apik. Permasalahannya bukan panjang pendek umur itu sendiri, tapi bagaimana umur yang pendek pun misalkan mentes bagus, gitu. Betapapun pendek misalkan umur kita, umur miliknya Allah, kita ditakdirkan ya mungkin tidak panjang, tapi amal kita sudah mencukupi untuk nebus rahmati Gusti Allah. Oleh rahmati Gusti Allah, syukur kita diberi umur panjang, terus kita bisa mewarnainya, mengisinya dengan amal kebaikan yang banyak. Ibaratnya kita mau menempuh perjalanan yang sangat jauh, bekal kita sudah sangat banyak. Allahumma amin. Nah, karena siklus kehidupan manusia tidak bisa lepas dari 3 hal tadi. Yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma nub'atsu hayya. Mari kita gunakan kesempatan kehidupan di dunia saat ini yang sedang kita jalani, yang sedang kita rasakan. Kita mengukir sejarah-sejarah yang baik, kita memperbanyak amal-amal yang baik, diantaranya dengan keimanan yang kokoh. Iman yang kokoh memunculkan keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat, maka kepasrahan itu akan tercipta sendiri. Dan itu sedang kita bahas saat ini, bab yakin dan tawakal. Yakin tidak akan muncul apabila keimanan itu tidak kokoh dan kuat, ya. Dan tawakal pun tidak akan muncul dari keyakinan. Nah ini, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di situ dikisahkan bagaimana gambaran umat-umat nanti akan mengikuti
tahliwai, jadi akan mengikuti di bawah bendera nabinya masing-masing. Nabi Adam bawa bendera, Nabi Nuh bawa bendera, Nabi Musa bawa bendera, dan punya ciri khas masing-masing. Ada beberapa nabi yang pengikutnya hanya 7, itu ada. Ada beberapa nabi yang pengikutnya hanya 1, 2. Bahkan ada para nabi dan rasul yang tidak punya pengikut sama sekali. Nah, ini para jamaah. Jadi kembali lagi bahwa urusan hidayah, urusan petunjuk kepada makhluknya itu bukan urusan manusia, sekalipun wali atau kiai atau nabi bahkan. Jadi urusan hidayah, urusan petunjuk adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah nabi dan rasul diberikan hak kuasa untuk memberikan petunjuk, bagaimana keinginan Rasulullah ingin mengimankan pamanda tercintanya Abu Thalib yang senantiasa menyertainya, melindunginya, menjaganya kurang lebih 25 tahun. Ya, jadi kurang lebih 25 tahun ini Nabi dijaga oleh Abu Thalib. Ya, ingin sekali pamandanya ini iman kepada Allah, tapi diingatkan oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi liman yasha. Muhammad, aku ngerti paham le atimu iku pingin pamanmu iku mlebu Islam iman marang aku, tapi ngertenono hidayah ki urusanku. Ya, sepanjang yang engkau usahakan terhadap orang yang kau cintai tapi aku tidak berkenan, maka niscaya tidak akan pernah terjadi. Walakin yahdi liman yasa, walakin Allah yahdi liman yasa. Lalu apa fungsi para nabi dan rasul? Wa ma alaina illal balagul mubin. Jadi ukuran kesuksesan dakwah para nabi dan rasul tidak ditentukan oleh berapa yang mengikutinya, tapi bagaimana risalah yang Allah amanahkan kepada nabi dan rasul ini benar-benar tersampaikan kepada umatnya. Nah, ini termasuk kita, gitu. Para nabi dan rasul itu sudah ditutup oleh Allah. Apakah kewajiban kita untuk mengajak orang kepada kebaikan itu menjadi terhenti? Tidak, ya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, ini. Jadi walaupun toh masa kenabian dan masa kerasulan sudah ditutup dan ditandai berakhirnya kautusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya tetap punya kewajiban. Sebab bentuknya fi'il amar, bentuknya perintah, mengajak siapa saja ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, yaitu jalan kebenaran, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bil hikmah. Hikmah itu apa? Contoh-contoh, dengan kudwah, dengan tuntunan. Jangan hanya dibilangin saja, jangan hanya dinasehatin saja, tapi kita berikan contoh-contoh, ya. Karena apa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan itu lebih tepat sasarannya, lebih besar manfaatnya, lebih besar nilainya, kegunaannya daripada hanya diomongin toh. Nah, ini, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kepada topik pembahasan kita, bagaimana tawakal yang digambarkan oleh Rasulullah sendiri, oleh para sahabat-sahabatnya, lewat doa-doa yang senantiasa kita lantunkan, ya. Allahumma laka aslamtu, ini kan doa ketika kita sholat tahajud, ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu.
wa bika khosamtu, ini kan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ini memasrahkan 24 jam kali sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, bahwa semua aktivitas kita tidak bisa lepas dari pengawasan, dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu kan sudah tidak ada kita ini apa ini ya, keegoan ya, keegoan atau apa, keakuan tidak akan muncul. Yang ngatur nafas ini keluar juga Allah, yang ngatur nafas ini ke dalam juga Allah. Nah, coba ambakane jenengan mlebu tok ya napa terusan, ambakane jenengan metu tok ya dut ya. Nah ini yang ngatur Gusti Allah. Apakah kemudian kita pantas kemudian menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kadang-kadang orang itu kan ya sumbernya sombong siji, bondo dunyane akeh kadang-kadang ya, soge, gak ana wong soge sak liyane aku ya. Padahal soge itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ilmu ya, sapa saiki sing gelare tumpuk-tumpuk kaya aku, gak ono ya. Wis profesor, doktor, nggurine dawa wasian, ora ono. Semuanya itu titipan dari Allah ya. Bisa karena jabatan, sapa saiki sing ngalano jabatan sak liyane aku, gak ono ini. Jadi ketika Nabi itu diuji 3 hal, harta, tahta, wanita. Ini sumbernya, ini sumber malapetaka. Tapi bagaimana 3 hal ini kalau digunakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah? 3 hal ini bisa dijadikan kendaraan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Apakah orang Islam tidak boleh kaya? Boleh. Kayalah seperti kaya yang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, di mana kekayaannya digunakan 100% untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi Sulaiman sampai nangis, Gusti, kula njen paringi fasilitas koyok ngeten kata ini lho. Kula wajrih Gusti. Kula wedi Gusti. Am akfur am askur. Kula niki wedi lek soge koyok ngene terus dadekno kula niki tambah kufur ten panjenengan. Masyaallah nggih. Wali itu ada seorang wali yang kaya raya, Abu Hasan As-Sadili. Itu wali kayanya luar biasa ya. Jadi kereta kencananya itu ya, kudanya itu sepatunya dari intan mutiara, sehingga orang kemudian sanksi, ono wali kok kedonyan koyok ngene Mas ya. Sehingga suatu ketika seorang Arabi ini, orang dari pedalaman, dari desa pelosok, penasaran, ono waline Gusti Allah kok sugih kedonyan niki, berarti belum tentu ya. Akhirnya apa? Dia diajak jalan-jalan. Tidak tahu kalau yang ngajak jalan-jalan itu adalah Abu Hasan As-Sadili. Diajak jalan-jalan. Cara sakniki dijak keindahan nduk nggone paling Jawa Timur kono, pon Banyuwangi, ngulon maneh Taman Mini, Masjid Istiqlal, mubeng. Tapi syaratnya kongkon nggawa gelas dikei banyu. Iki gale kocek sampai mulai sama numpak sampai mulai. Nah, akhirnya apa? Ya apa, fulan? Apa sing berkesan nanggone atine sampean sing tak delokno bangunan-bangunan yang indah-indah tadi. Terus pundi kula berkesan? Wong kula sampean kongkon goceki gelas, gelas isine banyu, banyune gak oleh kocek. Lah napa kula sempat delok? Itulah ibaratnya, yaitu kekayaan yang melimpah dikelilingi oleh Hasan As-Sadili, tidak satupun dunianya itu nempel dalam hatinya. Nah ini para rawuh ya. Jadi apa namanya, kalaulah jabatan ya, kalau jabatan itu digunakan untuk wasilah beribadah kepada Allah, nah seperti Iskandar Zulkarnain ya, Nabi Dawud, kemudian Nabi Sulaiman, ini kan raja-raja yang ahli ibadah. Nah, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Islam tidak melarang apa namanya, kita ini mencari rizki ya, seakan-akan kita punya apa, punya keyakinan kita ini hidup selamanya. Tapi ojo terus tetek nanti koyok penginan ini kok terusan.
Imal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wis gak diterusno dadakno. Wis pokoke nyambut gawe, karo awan, karo bengi, karo lor, karo kidul. Durung ro lek hadise niku gurung tutup. Hadise lho, wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu kelak seakan-akan kau akan mati besok. Jadi artinya keseimbangan. Ada balancing antara keperhatian kita akan kehidupan dunia dan kehidupan kita akhirat nanti. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Ya bna Adam, tafarrah li ibadati, amla'u qalbaka ghina, wa yadayka syukra, wa illa amla'u qalbaka faqra, wa yadayka sughla." Nah ini para jamaah, apa isi dari hadis ini? Ya bna Adam, wahai anak turunnya Nabi Adam, tafarrah, gunakan kesempatanmu. Jadi hidup ini kesempatan para jamaah. Kesempatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sesuatu yang sangat berharga. Ayo, mana sekarang toko yang jual hidup, mana? Ada enggak? Enggak ada. Maka hidup ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Iso ngrasakno uyah iku asin, nggih. Gula niku legi, mergo napa? Urip. Coba wis gak ana sifat hidup pada kita. Soen gula rong gelangsing legi ora meneng ae. Soen uyah sak ember gak, mergo apa? Sifat hidupnya hilang. Maka hidup ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tiada tara harganya. Li ibadati, sempat-sempatno waktumu untuk mempeng-ibadah kepadaku, kepada Allah. Maka kata Allah, amla'u qalbaka ghina, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan, dengan sifat qanaah, dengan kekayaan hati. Kita sudah singgung di pertemuan yang lalu ketika Nabi Muhammad mengijazahkan doa kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Masih ingat? Apa sudah lupa ya? Apa sudah diamalkan? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita sudah singgung ghina itu seperti apa ya. Wa amla'u yadaika syukra, dan saya akan memenuhi kedua tanganmu dengan bersyukur kepada Allah ya. Wa illa, kalau kamu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat hidup, berupa nikmat sehat, gak digunakno ibadah belas, semakin umur bertambah tidak semakin meningkat ibadahnya, ingat ancaman Allah, amla'u qalbaka faqra wa yadaika sughla. Maka Allah akan memunculkan sifat haus, tidak pernah puas kepada hatimu, wa yadaika sughla, dan waktumu akan habis diperbudak oleh dunia. Masya Allah nggih. Kadang ono wong ku nyambut gawene gak kenal waktu, petik gorong tangi niku lho wis Masya Allah jedul budal. Mulai nih nggih, mulai nih PT wis ngombong nih lho gorong mulai jian. Dadi ngalang-ngalano wong Jepang. Wong Jepang niku lek nyambut gawe mulai ini jam 8 sampai jam 10 bengi. Iki enggak, mulai jam 3 bengi sampai jam 11 bengi. Ya Allah, koyone lho ora nyetet blas cara wong Surabaya. Ora nyucuk blas. Wonten nggih, wonten niku nggih. Ngene niku au. Mergo napa? Dia menyepelekan ibadah kepada Allah. Ini namanya diperbudak dunia. Maka hati-hati ya. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita, tafarrah li ibadati amla'u qalbaka ghina
Wa yadaika sukra. Ini karena ada benang merah. Benang merah. Ya, jadi orang yang ibadahnya mempeng, ya, ibadahnya mempeng, ya, niku urusan dunya dicukupi me Gusti Allah. Pasti itu. Ora oleh awake dhewe kemudian berpandangan wis ibadah iki ganggu nyambut gaweku. Ayo coba diangen-angen. Subuh nang zuhur, zuhur nang asar, asar nang maghrib, maghrib nang isya, isya nang subuh, subuh nang zuhur niku lho. Awake dhewe kongkon metu mosok kalah mbek pitik mbek manuk. Manuk niku mari subuh niku, mari adzan subuh miber ngalor. Mulai kate surup mulai nggawa panganan kebek. Mosok kalah akal manuk gak duwe akal, gak duwe mikir. Awake dhewe duwe akal. Ya niku. Nggih. Mantun ngoten zuhur nang gone asar, asar nang gone maghrib, maghrib isya, isya nang subuh. Kongkon istirahat. Ojo terus bengi gawe awan, awan gawe bengi. Ya kaya lawon iki. Ha niki para rawuh. Nggih. Artinya apa? Tidak ada syariat dalam Islam yang kemudian mengganggu aktivitas-aktivitas dunia kita. Tidak sama sekali. Bahkan Allah sudah memilih waktu-waktu atau syariat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Isra Mi'raj ketika itu kepada kita sudah sangat-sangat rasionalistis. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa kita hidup di dunia bolehlah, ya, kita mencari kebahagiaan dunia. Kalau dalam apa namanya qaulnya Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Sapa wonge sing pingin penak uripe nduk donya, pelajarilah ilmu dunia. Sing ahli dokter belajar ilmu kedokteran, sing ahli nang sawah belajar ilmu pertanian, sing ahli nanggone hewan belajar ilmu peternakan, sing nanggone perguruan tinggi tempuh S1, S2, S3 dan sebagainya, karena ada ilmunya, ada ilmunya. Ya, jadi nun sewu jenengan ya gak sembarang iso to nggih ya. Niki umpamane awake dhewe gak ahli elektro, TV rusak, ya, dan ndak nang tukang servis. Terus awake dhewe bayar lho, ya kan? Yang tukang servisnya gak moro-moro lahir terus iso, ada ilmunya. Betapapun ikut orang tapi ada ilmunya. Loh inilah. Makanya betul itu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Aja kuwalik ndandakno kelambi nang tukang brojol ya gak dadi kelambi, jadi gombal sing yo. Nah niki jangan kuwalik. Jadi semuanya ada ilmunya. Kullu ya'malu ala syakilati. Bahwa setiap seseorang itu dibekali potensi, dibekali keahlian sesuai dengan apa namanya keahliannya masing-masing. Nah inilah dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan. Namanya di dunia ya harus kita belajar ilmu dunia. Tapi jadikanlah dunia ini sebagai wasilah untuk apa? Menggapai rahmatnya Allah. Jangan sampai kita ditumpai dunia, ini yang tidak boleh. Makanya dungane Kanjeng Nabi ini kok, Allahumma la taj'al hadhihi dunya akbar hammina. Masya Allah. Kula ndungani kok wedi jian ya. Allahumma ya Allah, la taj'al pun dadosaken panjenengan hadhihi dunya, dunya niki Gusti akbar hammina. Apa? Cita-cita kehidupan kita. Seakan-akan ini dunia adalah tujuan kita. Salah itu. Ya, padahal tempatkan dunia ini sebagai wasilah, sebagai kendaraan untuk menggapai rahmatnya Allah. Nah, ini. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau kalian ingin kebahagiaan kamu raih nanti di akhirat, maka ada ilmunya. Ilmunya apa? Ya ngaji, ibadah. Tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi, ya. Hari dunia ini, ya sangat-sangat singkat sekali, sangat-sangat cepat sekali,
sangat cepat. Udah gambarkan kemarin, jenengan yang sudah umur 50, 60, jenengan sudah melewati masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa. Itu dunia yang pernah jenengan alami, dunia yang pernah jenengan rasakan. Jangan angen-angen. Koncoku layangan saiki lho karek sapa rek. Koncoku dolen biyen iki lho karek sapa saiki. Ternyata waktu sedemikian cepatnya. Ya, as-sabru fi ayyamin qalilah wa tamattu fi ayyamin tawilah. Jadi karakter dan watak orang-orang Islam, orang yang beriman itu ia selalu sabar. Sabar dalam apa? Satu, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa ujian yang datang kepada orang-orang yang beriman, dengan ia ikhlas dan sabar, dosanya dihapus oleh Allah, pahalanya ditambah oleh Allah, derajatnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang beriman, ya. Makanya setan itu paling gak berani orang-orang iman yang bersabar. Bersabar gak berani. Nabi Ayub itu diuji sakit 18 tahun. 18 tahun. Asalnya orang kaya raya. Nabi Ayub, gudangmu yang di sana ludes terbakar. Ya silahkan, itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa namanya, ladang jagung, ladang gandum hancur ludes, ya tidak apa-apa, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sampai entek. Bahkan setan iblis ngerupot dari virus, dari bakteri, melekat di kulitnya Nabi Ayub, jadi penyakit godik suwene 18 tahun, sampai istrinya protol semua, tinggal satu protol juga. Ya Allah, ini kesabaran-kesabaran yang dicontohkan oleh para nabi dan rasulnya Allah. Logikanya, kalau nabi dan rasul itu orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan dijaga dari mara bahaya yang menyakitkan para nabi dan rasul atau sejenisnya. Tapi tidak para jamaah, semua para nabi dan rasul tidak luput dari perjalanan hidup yang sangat-sangat penuh dengan ujian-ujian. Nah ini, jadi waman aradahuma, siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunianya juga di akhiratnya, maka wajib baginya untuk menguasai ilmunya. Nah ini, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu ya Allah kita berserah diri, ya, berserah diri, ya. Jadi saat ini mikirnya pun teman-teman, pokoknya awake dhewe duwe anak, duwe keturunan, dikai bekal sing api, diulang ngaji sing api, dikai ilmu sing cukup, pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Ojo diatur teman-teman. Awake dhewe kadang-kadang kemenyek. Sawahku iki ana petunggon ya. Engko sing loro kanggo anakku sing nomor 1 nggih. Sing nduk kono mek sing nduk kono engko anakku sing nomor 2. Kemenyek. Nggih, iki jenenge napa? Pengin napa? Melok-melok dadi napa? Hak Gusti Allah. Ya napa melok ngatur nasibe anak? Ndak usah. Pokoke awake dhewe duweni anak, dikai bekal agama sing cukup, dikai ilmu sing cukup, engko wis ketemu jodone dinikahno. Setelah itu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pun ngoten mawon. Gak usah diatur teman-teman. Saya kadang-kadang jadi moro tua, jadi wong tua ngatur terlalu nemen. Akhirnya apa? Apa namanya? Anak-anak kita ini jadi apa? Mak-makan, ngalem, ya, ngalem akhirnya ketika suatu saat kita ini kemudian meninggal dunia, monteng akhirnya, tidak punya pegangan. Ini bahaya. Ini makanya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa ilaika anabtu, dan kepadamu ya Allah kita memohon ampun kepada Allah, ya. Jadi manusia itu kan menungso niku napa? Menus kakean dosa. Innal al insanu mahallul khata' wan nisyan. Niki menungso niku ya tergantung apa jenenge, di cover abang dadi abang, di cover ijo dadi ijo, di kelir kuning dadi kuning, ya. Di kelir pink dadi pink, ya. Nah ini tampakan dohirnya, ya. Nah bagaimana dohir ini harus selaras dengan batinnya. Nah ini yang penting. Makanya antara dohir dan batin dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada memang kalau itu kotoran-kotoran yang sebangsa nempel di dohir itu mudah kita untuk membersihkannya atau mensucikannya. Tapi yang bangsa batin ini loh ya, batin ini yang sulit, ya. Batin jenengan kali kula mboten semerap, atine padha enggak niku kadang-kadang rawuh nduk kene pikirane iso nang ndi. Masyaallah, aku kok mari salat isya rene. Nah itulah. Jadi apa namanya, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mepet kepada Allah Subhanahu wa taala karena pergerakan manusia, pergerakan wong sak alam dunya niki mboten saged lepas dari skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu, dan dengan pertolonganmu ya Allah kita dilindungi dari orang-orang yang punya niat jelek kepada kita. Nah ini wabika khosamtu, ya. Jadi orang itu kadang hasud, kadang iri kepada kita, itu bisa muncul sifat-sifat yang jelek. Nah ini kita ini meminta perlindungan kepada Allah. Nanti di hadis berikutnya itu suatu ketika Rasulullah ini terpisah dari rombongan dari para sahabat. Jadi beliau sampai tidur di bawah pohon. Kemudian pedangnya Rasulullah dicentelno nduk nggone pangi wit ten nginggile sirahe Kanjeng Nabi. Basa payah Kanjeng Nabi niki senden dadilan sarene. Dumadakan Kanjeng Nabi dikejutkan oleh seorang musyrikin, kafir musyrik, ya. Itu menghunus pedangnya Rasulullah. Pedangnya Rasulullah diangkat tinggi-tinggi. Ya Muhammad, ya Muhammad. Ngguga Kanjeng Nabi kaya ngono cene gak duwe agama. Nggih. Saya sedang bawa pedang di hadapanmu Muhammad. Siapa yang bisa mencegah saya untuk membunuh kamu? Ya Allah. Apa jawab Rasulullah? Allah, Allah, Allah. Langsung tangan nyekel pedang lho, greweli roto, pok ngeten. Masya Allah. Ini akhirnya apa? Sama Rasulullah pedangnya ganti diangkat. Taki ganti aku. Lek aku nggawa pedang, kau tak tebas, tak bacok saiki iso. Sapa sing mojahi tolong? Napa jawabe? Saya hanya mendapati engkau Muhammad adalah Rasul yang belas kasih, yang baik hati, punya sifat Rahman. Masya Allah ngoten. Akhirnya apa? Nggih, Kanjeng Nabi mboten sios mejahi tiyang kala wau. Terus ditawari kali Kanjeng Nabi, apa awakmu gelem maca syahadat nyekseni Gusti Allah dadi pangeranmu lan aku ki utusane Gusti Allah. Ken sik Kanjeng Nabi, kula tak mikir-mikir riyen. Sing penting kula niki mendapati sifat panjenengan sing welas kaya ngoten. Gak ana wong sing tak temoni kaya panjenengan nggadahi sifat sing kaya ngoten. Kok liyane panjenengan pun kula wis ilang wis, mati punan. Akhirnya apa? Ia kembali kepada kaumnya menceritakan, "Hei kaumku, aku baru bertemu dengan orang yang paling mulia di dunia ini. Dia sudah punya kesempatan untuk membunuhku,
tapi dia tidak mau membunuhku karena beliaulah punya sifat belas kasih, punya sifat rahmat, punya sifat yaitu mengasihi kepada orang-orang di sekitarnya. Akhirnya apa? Punya kesan yang baik. Akhirnya dalam riwayat hadis berikutnya itu orang ini bisa membawa penduduk sak kampung kalau wau iman dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara cerita-cerita di hadis-hadis ini. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jin wal insu yamutuna. Nah ini jangan sekali-sekali kita ini mengandalkan, memasrahkan diri kita kepada makhluk, ya, kepada makhluk. Kenapa demikian? Kalau kita bersandar kepada makhluk, ingat, makhluk suatu saat akan meninggal, makhluk suatu saat akan rusak. Tidak peduli manusia ataukah jin, maka kita bersandarkan kepada zat yang tidak pernah musnah, zat yang tidak pernah hancur, zat yang senantiasa mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini memang butuh belajar, ya. Kita belajar sama seperti kita ketika kecil dulu diajari gawe kelambi, diajari sekolah jadi terno, kalau wis gede ditinggal, wis pasrah aku ambek anakku nanggone guruku. Nah, pelan-pelan ini dengan ilmu, ya, setitik nggal titik niki lho nggih. Monggo kita angen-angen, monggo kita betul-betul bisa mengambil hikmah bagaimana pelajaran yang ditampilkan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita semakin baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi ada wabika amantu, hanya kepada Allah kita masrahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu hadis disampaikan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu percabangannya ada 70. Ya. Iman yang posisinya paling tinggi, a'lal iman, itu adalah qaula la ilaha illallah, wa adnal iman imatatul adha anit thariq. Jadi la ilaha illallah itu mempunyai kedudukan paling tinggi iman seseorang. Nabi itu pernah menyampaikan jaddidu imanakum, ya, perbaharuilah, perkokohlah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana saya bisa memperkokoh iman saya Rasulullah? Aksiru qaula la ilaha illallah, maka perbanyaklah dengan membaca zikir la ilaha illallah. Nah, ini para jamaah sekalian, zikir la ilaha illallah ini mengandung 3 makna di dalamnya. Apa yang pertama? La ma'buda illallah, ya, tidak ada yang disembah, yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, la maqsuda illallah, ya, bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita tuju, yang kita maksud hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sholat hanya untuk Allah, kita ngaji Al-Quran hanya untuk Allah, kita berpuasa hanya untuk Allah. Ini yang paling tinggi adalah la maujuda illallah. Semua yang ada di alam semesta ini tidak akan pernah wujud tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita musnah. Kita ini suatu saat akan musnah dan hancur. Tapi yang satu ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kekal, zat yang maha baqa, ini akan kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya. Ibadah kita semakin hari semakin baik, makin naik prestasi ibadahnya, ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بغرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بغرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بغرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن هدانا الله وإياكم أجمعين والله موافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.